Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan EduFit. Sahabat EduFit, kita akan membahas soal PAS semester yang pertama atau penilaian akhir semester Matematika Peminatan untuk kelas 12 MIPA. Ini adalah bagian yang pertama, materinya yaitu tentang limit trigonometri. Bagi yang belum subscribe, yuk subscribe untuk EduFit untuk mengikuti video pembelajaran secara gratis dari EduFit. Oke guys, kita mulai dari nomor 1 ya. Tapi sebelum kita bahas, silahkan setiap soal nanti dicoba terlebih dahulu. Kita beri waktu untuk bisa dipending videonya, kemudian dicoba dikerjakan sebagai bahan latihan ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Yuk dicoba. Ya, kalau sudah kita bahas ya. Diketahui limit X mendekati 0, sin AX per 3X sama dengan 2/5. Maka nilai dari min 30A sama dengan titik-titik. Diingat ya, masih ingat rumusnya kalau ada limit X mendekati 0 yang ada nilainya itu adalah khusus untuk sin X dibagi dengan X, maka nilainya akan sama dengan 1. Ini adalah rumus yang pertama. Rumus yang kedua, kalau ada limit X mendekati 0, kemudian di sini ada tangen X dibagi dengan X, nilainya juga sama dengan 1. Saya yakin kalian sudah hafal ya di sini ya. Atau boleh juga dibalik ya, limit X mendekati 0, X per sin X juga akan sama dengan 1. Begitu juga dengan yang tangen ya, X per tangen X juga nilainya sama dengan 1. Tidak berlaku untuk yang lainnya, cosinus, kemudian yang lainnya ya, tidak berlaku, hanya khusus untuk sinus dan tangen. Maka dari sini bisa kita simpulkan nih, kalau mau pakai cara cepat ya. Dari sini sebenarnya kalau X mendekati 0, kemudian kalau kita masukkan ya, X-nya diganti 0, jadinya sin 0, itu nilainya 0. Kemudian 0 bagi 0 kan tidak boleh. Maka ketika ketemu sin kok 0 per 0, ternyata jawabannya nilainya 1. Berarti kalau ada limit X mendekati 0 dan hasilnya 0 per 0, di sini ada sin atau tangen, maka tinggal kita coret saja. Sinnya kita coret, tangannya kita coret. Ya, berarti tinggal X per X nilainya 1. Gitu ya. Oke, jadi untuk yang soal nomor 1, ini karena X mendekati 0 dan ada sinnya, ya, ada sinnya, maka kita coret saja sinnya. Sehingga tinggal sama dengan AX per 3X sama dengan 2/5. X-nya juga kita coret ya. Tinggal sama dengan A per 3 sama dengan 2/5. Berarti A-nya sama dengan 3 kali 2, kan kali silang ya. Atau kedua ruas kali 3, berarti jadinya adalah 6/5. Ini adalah A-nya. Yang ditanyakan adalah ini, min 30A. Berarti kita kembalikan ke yang ditanyakan. Berarti min 30 kali A. A-nya adalah 6/5. Ya, berarti sama dengan min 30 bagi 5 itu min 6. Min 6 kali 6 berarti min 36. Oke guys, jawabannya adalah yang A ya guys. Kalau mau dikerjakan dengan cara biasa juga boleh ya. Misalkan dengan cara biasa berarti limit X mendekati 0, kemudian di sini ada sin AX ya, berarti sama halnya dengan sin X dikali A. Karena perkalian itu berlaku komutatif, berarti dibolak-balik kan boleh ya, nggak masalah. Dibagi dengan 3X atau boleh saja X kali 3. Nilainya sama dengan 2/5. Nah, yang ini limit X mendekati 0, sin X per X, ya kan? Nilainya sama dengan berapa? 1. 1 kali 3 per A, ya tetap 3 per A. Sama dengan 2/5. Kan kembali lagi ke sini ya, guys. Oke, bisa dipahami ya? Oke, guys, lanjut ke nomor 2 ya. Nilai limit dari X mendekati 0, 1 plus cos 2X per 5X kuadrat sama dengan 0. Yuk, dicoba jawabannya yang mana? Ya, sudah ketemu ya. Kita cek di sini. Karena di sini cos itu kan tidak ada rumus untuk yang limit cos ya. Adanya hanya sin dan tangan ya. Maka harus dirubah. Atau langkah pertama sebenarnya, langkah pertama untuk mengecek nilai limit itu ada atau tidak, berarti kita harus memasukkan nilai yang di sini. X-nya harus diganti dengan angka 0. Kita coba dulu, kita cek ya. X-nya ini kita ganti 0, X-nya kita ganti 0. Nah, yang ini 1 tetap 1 ditambah dengan cos 0. 2 kali 0 kan 0. Cos 0 nilainya berapa? Cos 0 itu nilainya 1 ya guys. Per 5 kali 0 kuadrat, ya 0. Berarti sama dengan 2/0. Nah, 2/0 itu ada nilainya ya. Nilainya adalah tak hingga. Berarti jawabannya yang E ya guys. Kalau 0/2 nilainya berapa? 0. Kalau 2/0 nilainya tak hingga. Jadi berapapun angkanya di atas ini kalau dibagi dengan 0 hasilnya tak hingga. Yang tidak boleh itu kalau 0/0 ini tidak boleh ya guys.
Lanjut lagi ya guys, nomor 3. Nilai limit X mendekati 0, sin kuadrat 2X per 7X kuadrat sama dengan titik-titik. Yang mana jawabannya? Ya, oke, sudah ketemu ya. Ada sin ya, berarti kita coret saja. Tapi diingat di sini kuadrat, berarti artinya yang ini dikuadratkan, samanya dengan 2X kuadrat, ya kan? Dibagi dengan 7X kuadrat. Yang ini 2 kuadrat nilainya adalah 4, X kuadrat ini adalah X kuadrat, kemudian 7X kuadrat. Yang ini bisa kita coret, berarti jawabannya 4 per 7. Ya, jawabannya adalah yang C. Atau boleh dengan cara dipisah-pisah ya, limit sin ya, dengan cara biasa, boleh ya. Udah bisa kan? Limit X mendekati 0, kemudian sin kuadrat 2X itu artinya adalah sin 2X kali sin 2X gitu kan, dibagi dengan 7X kuadrat, berarti 7 kali X, atau gini aja, X kali 7. Nah di sini kan 2X ya, maka untuk biar sama, karena di sini 2X berarti ini harus 2X, berarti yang bawah ini dikali 4 ya, yang bawah ini dikali 4, yang atas juga harus dikali 4 gitu ya. Kalau dikali 4 kan berarti jadinya ini masuk 2, ini 2, yang ini sudah masuk ke sana ya kan, kali 4. Nah yang ini nilainya 1, yang ini nilainya 1, berarti tinggal 4 per 7 gitu ya. Kita lanjut ke nomor 4 ya guys. Soalnya seperti ini, yuk dicoba dikerjakan. Oke, kalau sudah kita bahas ya, nilai limit X mendekati 0, tangan 3X min 5X, X plus tangan 7X. Nah, di sini hati-hati ya, karena di sini ada plus, ya berarti ini ada 2 suku ya, tangannya. Di sini ada min, berarti ini juga ada 2 suku. Maka ketika kita mencoret, ini bisa jadi kalau pas beruntung benar ya, kalau pas tidak beruntung berarti bisa salah. Maka untuk lebih amannya, jika di sini ada 2 suku ya, tangannya dipisah dengan plus atau min ya, maka lebih amannya jangan dicoret ya. Coba kalau kita kerjakan dengan cara biasa ya, limit X mendekati 0. Nah di sini kan X mendekati 0, kita ingat bahwa limit X mendekati 0 di sini tangan ya, yang nilainya 1 itu adalah tangan X dibagi dengan X, kan nilainya 1, berarti harus ada unsurnya sama. Kalau misalkan ini AX, berarti yang bawah juga AX kan, berarti harus sama. Nah gini aja, untuk yang pertama yang tangan 3X, berarti semua komponen ini ya, tangan X, tangan 3X ya, tangan 3X, semua komponen itu dibagi dengan X saja, karena ini variabelnya X ya. Kemudian yang ini juga sama, yaitu 5X dibagi dengan X, dibagi dengan yang X ini juga dibagi dengan X, ditambah dengan tangan 7X juga dibagi dengan X gitu ya guys, ini lebih aman ya. Nah untuk tangan 3X kan sama aja dengan tangan X kali 3 per X. Nah, tangan X per X itu kan nilainya sama dengan 1 ya guys. Berarti untuk yang ini, itu nilainya adalah 3. Berarti sama dengan langsung ya, 3. Dikurangi dengan X bagi X kan 1 ya, berarti tinggal 5. Dibagi dengan X per X nilainya 1, ditambah dengan tangan X per X kan nilainya 1. Di sini tinggal 7, berarti plus 7. Berarti nilainya sama dengan min 2 per 8 atau sama dengan min 1/4 ya guys. Jawabannya yang D. Atau boleh dengan cara menggunakan turunan ya, atau L-Hospital, silahkan saja. Lanjut lagi ya guys, nomor 5. Nilai limit X mendekati 0 dari sekian banyak ini sama dengan titik-titik. Yuk dicoba. Oke, kalau sudah kita bahas ya, di sini ada limit X mendekati 0, kemudian ini ada kotangan 5X ya, kotangan 5X. Kotangan itu sama hanya dengan, kalau tangan itu kan sin per cos, kalau kotangan berarti dibalik, jadinya adalah cos per sin ya, jadinya di sini 5X berarti cos 5X dibagi dengan sin 5X. Kemudian kalau kita masukkan X yang mendekati 0 ya, jadinya X nya diganti 0, yang depan ini berarti nilainya sama dengan 0 ya kan, yang bagian depan nilainya sama dengan 0, dikalikan dengan ini diganti 0. 5 kali 0 itu 0. Cos 0 nilainya adalah 1 ya. Jadi yang ini nilainya 1, kemudian yang ini nilainya X-nya diganti 0. Berarti sin 0 nilainya adalah 0. Berarti kalau kita hitung jadinya 0 kali 1 nilainya 0. Yang bawah 0. Berarti 0 per 0 kan tidak boleh. Berarti caranya ya kita harus menguraikannya dengan cara biasa ya.
Kalau tidak dengan cara biasa juga boleh ya. Kalau sudah seperti ini bentuknya, berarti caranya ya karena sudah membentuk sin di sini, berarti sinnya kita tinggal coret saja sinnya. Kalau ada ketemu sin berarti sinnya dicoret ya. Kemudian kalau ketemu cos gimana? Abaikan saja, dianggap tidak ada. Karena sebenarnya kalau cos 5x, x-nya diganti 0 kan samanya dengan cos 0 nilainya 1. Karena berapapun kali 1 itu kan nilainya angka itu. Berarti ini dianggap saja tidak ada gitu loh ya. Dianggap saja tidak ada. Jadi yang ada hanya 5x saja di sini. Kemudian di sini tidak 0 lagi karena kita mau menguraikan ya. Nah, sekarang di sini kita keluarkan x-nya, ya kita keluarkan x-nya atau kita faktorkan. Jadinya adalah x-nya kita keluarkan, berarti tinggal apa ini? 3 min 2x, ya kan? Nah, jadi yang ruas atas itu adalah x kali 3 min 2x, kemudian yang bawah itu tinggal ini saja, yaitu apa? 5x. Maka x-nya bisa kita coret ya. Berarti nilainya sama dengan 3 dikurangi x-nya kita ganti dengan berapa ini? 0 ya. 2 kali 0 berarti nilainya adalah 0 dibagi dengan 5. Berarti sama dengan 3/5. Oke guys, jawabannya yang B ya. Oke guys, kita lanjut ke nomor 6 ya. Nilai limit x mendekati A dari sekian banyak ini sama dengan titik-titik. Yuk dicoba dikerjakan jawabannya yang mana. Ya, sudah ketemu ya jawabannya ya. Di sini harus hati-hati. Limit x mendekati A, karena yang di sini ada sin langsung dicoret. Itu nanti dulu ya. Karena di sini ada apa? Di sini ada plus ya. Kalau perkalian tidak masalah, langsung dicoret nggak masalah. Tapi kalau ada plus itu kan berarti sukunya beda lagi. Jadi tidak satu suku. Ini suku sendiri. Ini ada 3 suku malah ya. Jadi kalau perkalian nggak masalah langsung dicoret ya. Tapi kalau ada penjumlahan atau pengurangan ini tidak boleh dicoret. Hati-hati ya di situ ya. Maka caranya bisa dikerjakan dengan cara memfaktorkan atau dengan cara ya diturunkan atau L'Hospital ya. Jadi bisa dikerjakan dengan cara itu. Misalkan kita mau memfaktorkan ya. Kalau memfaktorkan berarti kata kuncinya di sini. Ini x mendekati A ya. Berarti jadinya harus dibuat menjadi x min A. Jadi yang atas itu harus ada unsur x min A, yang bawah ini juga harus ada unsur x min A juga. Berarti yang atas itu berarti harus ada unsur x min A. Ya, kemudian di sini ada min 4x kan, min 4x. Di sini kan x, berarti masih kurang apa? Min 4. Min 4x. Min 4 kali min A jadinya plus 4 ya. Berarti sudah cocok ya. Kemudian yang bawah di situ ada sin. Kemudian x-nya 5-nya kita keluarkan, 5, kemudian ini adalah x min A gitu ya guys. Yang bawah juga sama, ini min 2x berarti min 2 kemudian x, min 2x kan. Kemudian sini adalah min A. Min 2x, min 2 kali min A itu yaitu plus 2A gitu. Cocok ya. Nah, selanjutnya karena di sini masih limit ya sebenarnya. Limit tidak saya tulis ya. Limit kemudian untuk mencari limit itu berarti karena seperti ini bentuknya, masing-masing suku dibagi dengan ya yang pembuat nolnya itu ya. Atau yang di sini x min A berarti karena di depan sin itu ada x min A berarti yang setiap ini dibagi dengan x min A ya. Setiap sukunya dibagi dengan x min A. Yang ini juga sama. Harus adil ya. Semua suku dibagi dengan x min A. Kalau begitu kan ini bisa dicoret. Berarti nilainya sama dengan yang atas min 4. Kemudian dibagi dengan yang sin x min A per x min A kan 1 nilainya. Berarti tinggal angka berapa? 5 saja. 5 dikurangi dengan yang ini kita coret berarti 1 ya. 1 kali min 2 berarti min 2. Berarti sama dengan min 4 per 3. Ya guys. Jawabannya adalah yang A ya guys. Kalau mau dicoret, kalau misalkan ya tadi langsung dicoret, maka jawabannya tidak min 4 per 3. Pasti jawabannya kalau ini dicoret berarti jawabannya 4 min 4 per 5 ya. Jawabannya yang B. Padahal beda ya, salah itu nanti. Coba kita cek dengan cara turunan atau L'Hospital ya. Berarti kalau diturunkan yang diturunkan karena variabelnya x berarti yang ada unsur x-nya ya. 4A itu karena nggak ada unsur x-nya nggak bisa diturunkan ya. Kemudian yang min 4x kalau diturunkan jadinya adalah min 4. Kemudian yang ini sin 5x min A karena yang diturunkan adalah x-nya berarti yang ini 5x. Turunannya 5x itu adalah 5. Kemudian turunannya sin itu adalah cos ya, cos. Kemudian yang ini ditulis ulang ya. 5x min 5A. Kemudian ditambah dengan 2A turunannya 0
ya. 2A itu turunannya 0 karena nggak ada X-nya. Min 2X turunannya adalah min 2. Ya. Nah, di sini kemudian X-nya kita ganti dengan A. Berarti ini jadinya adalah cos 0. Cos 0 itu nilainya 1. 1 kali 5 berarti 5. Berarti sama dengan min 4 per 5. Kemudian ditambah dengan min 2. Berarti min 2. Nilainya sama dengan min 4 per 3. Ya, jawabannya sama ya. Ya, jawabannya adalah yang A. Lanjut ke nomor 7 ya guys. Nilai limit X mendekati 0 dari sekian banyak ini sama dengan A kuadrat per 2. Maka nilai dari harga mutlak A sama dengan titik-titik. Yang mana guys jawabannya? Ya, sudah dicoba ya dikerjakan. Di sini kita lihat limit X mendekati berapa guys? 0 ya. Kalau X mendekati 0 ketika ketemu tangan dan sin maka kita coret saja. Oke. Tapi diingat, ini masih ada kuadratnya, belum dicoret ya. Kita hanya mencoret tangan dan sinnya. Unsur yang lain masih utuh. Berarti yang ini jadinya adalah 2 kali 5X kali 2X, tapi dikuadratkan di sini ya. 2X-nya dikuadratkan. Jadi yang depan, ini kalau kita kalikan, 2 kali 5X itu berarti sama dengan 10X, kemudian kali. Yang ini dikuadratkan ya. 2 kuadrat ini adalah 4, X kuadrat, ya X kuadrat. Kemudian dibagi dengan 4x pangkat 3 sama dengan A kuadrat dibagi dengan 2. Nah, di sini X-nya pangkat 1, X-nya pangkat 2. Berarti jadinya yang atas itu adalah 40x pangkat 3 dibagi dengan 4x pangkat 3. Yang bawah sama dengan A kuadrat per 2. Maka kita coret ya. 40 bagi 4 itu 10 ya. 10 sama dengan A kuadrat per 2. Maka A kuadrat sama dengan A kuadrat sama dengan di sana dikalikan. Berarti jadinya adalah 20 ya guys. Ya 20. Itu kan A kuadrat ya. Kalau A saja berarti A itu berarti sama dengan akar 20 ya. Akar 20. Akar 20 itu berapa? Akar 20 itu sama halnya dengan 4 kali 5 ya. 20 itu. Berarti akar 4 nilainya 2. Akar 5 tetap akar 5. Ini kalau dikasih harga mutlak nilainya tetap positif ya guys. Berarti jawabannya 2 akar 5 yang B ya. Lanjut ke nomor 8 ya guys. Nilai limit X mendekati 2 dari sekian banyak ini sama dengan titik-titik. Yuk dicoba dikerjakan. Oke, kalau sudah kita bahas ya. Di sini limitnya X-nya mendekati 2 ya guys. X-nya mendekati 2 berarti harusnya setiap X-nya ini diganti dengan 2. Pasti akan menghasilkan 4 tambah 2, 6, 6 kurangi 6, 0. 0 per 0 ya. Karena nanti hasilnya 0 per 0 berarti ketika limit X mendekati angka 2 di sini ada tangan ya. Karena limit tangan itu ada rumusnya, maka tangannya kita coret saja. Selanjutnya kita faktorkan ya. Atau boleh dengan cara diturunkan juga boleh ya. Pakai diferensial juga boleh. Tapi kita pakai pemfaktoran saja ya. Di sini ada X mendekati 2, berarti pasti harus ada unsur X min 2, gitu ya. Kalau di sini X mendekati min 2, berarti ini adalah X plus 2. Itu kata kunci ya. Jadi yang atas itu harus ada unsur X min 2, itu wajib. Ya. Nah, sekarang kita cek. X kuadrat plus X min 6, itu kalau difaktorkan berarti harus ada unsur X min 2. Ya. X kuadrat berarti adalah X kali X, min 2 kali berapa biar jadi min 6, yaitu pastilah plus 3. Dibagi dengan yang bawah X kuadrat min 9 itu kalau kita faktorkan jadinya adalah X plus 3 dikali dengan X min 3 yang kemudian yang ini kita faktorkan. Nah di sini harus muncul X min 2 harus muncul ya, 2 kali X berarti di sini muncul 2 nya ya, 2 kali X adalah 2X, 2 kali min 2 adalah min 4 gitu ya. Ada yang bisa dicoret? Bisa dicoret nih, ini bisa dicoret ya, kemudian yang ini bisa dicoret. Berarti kalau dicoretkan 1 ya nilainya. Berarti tinggal sama dengan yang atas 1 dibagi dengan yang bawah. X-nya kita ganti dengan 2, berarti X-nya kita ganti 2. 2 kurangi 3. Ya, 2 kurangi 3 itu adalah min 1 ya di sini. Min 1 kemudian kali ini belum dipakai, kali 2. Berarti sama dengan min setengah. Ya, jawabannya yang E guys. Lanjut ke nomor 9 ya guys. Nilai limit X mendekati Y dari sekian banyak ini sama dengan titik-titik. Yuk dicoba dikerjakan.
Ya, sudah ketemu ya. Nah, di sini harus hati-hati. X mendekati Y. Untuk yang tangan-tangan ini tidak boleh dicoret. Kenapa? Karena di sini ada plusnya kan. Berarti ini kan ada dua suku ya. Maka tidak boleh. Kalau hanya satu suku nggak masalah. Ini perkalian boleh ya. Karena ini bentuknya penjumlahan. Maka yang tangan-tangan ini tidak boleh dicoret. Nah, caranya bisa juga dengan cara diturunkan atau L-Hospital. Atau bisa juga dengan cara biasa, yaitu kita lihat ternyata di sini ya, yang bagian ini adalah bagian dari rumus, yaitu rumus apa? Rumus tangen X min Y. Rumus tangen X min Y itu rumusnya adalah yang ini. Ya udah, berarti sekian banyak ini samanya dengan tangen X min Y. Berarti limit X mendekati Y, yang atas itu adalah tangen X min Y, X min Y, dibagi dengan yang bawah, yaitu tinggal yang ini saja, karena yang ini sudah masuk ke sini ya. Berarti tinggal 1 min X per Y. 1 kalau dibuat penyebutnya Y, dibuat pecahan, berarti kan sama dengan Y per Y kan. Berarti samanya dengan Y min X per Y. Gitu ya. Nah, kalau kita lanjutkan, berarti ini adalah limit X mendekati Y. Di sini kan X min Y. Padahal yang bawah ini adalah Y min X kan, berarti kan tidak sama, harus disamakan. Harus mengikuti yang atas saja. X min Y, berarti yang bawah itu juga harus X min Y. Berarti biar jadi min X, berarti minnya kita keluarkan, yaitu jadinya X min Y. Coba kita cek ya, min X, cocok min X. Min Y, berarti jadinya plus Y kan. Kemudian dibagi dengan Y. Dibagi dengan Y. Y ini kan bisa perkalian dengan atas kan, dikalikan dengan atas. Berarti dikalikan dengan Y saja gitu ya. Kalau ada A per B, kemudian C per D kan berarti A kali D, B kali C kan. Berarti yang ini kan samanya dengan ini per 1 dibagi dengan ini per ini kan berarti yang ujung kali ujung ya. Berarti masuk ke atas Y gitu ya. Nah, sekarang di sini ternyata nilainya 1 ya guys. Tangan X min Y dibagi dengan X min Y kan nilainya 1. Karena di sini min berarti nilainya adalah min 1. Kemudian kali Y, berarti nilainya sama dengan min Y. Oke, jawabannya yang A ya guys. Oke guys, kita lanjut ke nomor 10. Nilai limit X mendekati 5 dari sekian banyak ini sama dengan berapa? Ayo dicoba. Ya, kalau sudah kita bahas ya, di sini X-nya mendekati 5. Limit tangan, ada tangan ya, berarti kita coret saja. Nah, berarti tinggal ini. Maka untuk penyelesaiannya, berarti karena ini X mendekati 5, atas dan bawah harus ada unsur X min 5. Kalau di sini 5 berarti jadinya adalah min 5. Maka kalau kita faktorkan yang atas itu harus ada unsur X min 5-nya. Nah, biar jadi min 2X ini berarti harus dikalikan dengan min 2X. Min 2 kali min 5 plus 10. Cocok ya, berarti yang atas sudah cocok. Sekarang yang bawah harus ada X min 5 juga. Unsurnya itu harus ada itu. X kuadrat berarti X kali X. Kemudian ini min 35 ya. Min 5 kali berapa biar jadi min 35? Ya berarti plus 7. Ya sudah, berarti kita coret yang ini. Berarti nilainya sama dengan min 2 per X-nya kita ganti dengan 5. Ya berarti X-nya kita ganti 5. 5 tambah 7 berarti 12. Atau nilai sama dengan min 1/6. Gitu ya guys. Jawabannya adalah yang D. Oke guys, sudah selesai kita bahas dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya, yaitu kita bahas nomor 11 dan seterusnya. Terima kasih, selamat belajar, mudah-mudahan sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.